Bismillahirrahmanirrahim. Hasad adalah dosa pertama kali dilakukan di bumi. Oleh siapa? Habil dan Qabil. Ingat, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Qabil itu dalam ceritanya dia yang membunuh. Pembunuh dalam bahasa Arab qatil. Agar tidak terbalik-balik Bapak kalau cerita kepada orang, Qabil itu qatil. Jadi depan-depannya sama qaf. Qabil itu namanya qatil. Qatil artinya apa? Pembunuh. Jadi nggak terbalik-balik. Si pembunuhnya adalah siapa? Qabil. Ya, lihat, perhatikan, gara-gara hasad Qabil menanggung dosa seluruh orang yang membunuh sampai hari kiamat. Ya, dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada kaum muslim, terutama orang-orang yang dipanuti, yang sering dicontoh, maka jangan pernah mencontohkan keburukan. Pemimpin keluarga, pemimpin kelurahan, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin pemuka masyarakat, ini jangan pernah mencontohkan yang buruk karena akan diikuti. Saya pernah, Ustadz suka pakai cincin nggak? Oh, suka. Tapi kalau saya pakai, nanti jamaah saya Banjarmasin semuanya pakai cincin. Sampai kadang-kadang ada orang yang dipanuti, wah, Ustadz itu jamnya apa ya? Semua satu jamaah ngikut. Maka hati-hati yang dijadikan oleh Allah panutan. Dan inilah balanya syuhrah ini, balanya masyhur, populer ini musibah besar. Sampai sebagian orang salaf mengatakan, ya laitani lam alit, ya laitani lam ulat. Alangkah indahnya aku tidak dilahirkan karena aku populer ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Perhatikan baik-baik. Gara-gara hasad adalah dosa pertama di bumi yang dilakukan oleh anak Adam, Qabil, yang membunuh Habil. Ceritanya bagaimana? Silahkan dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Dan sebutkanlah cerita anak Adam. Anak Adam namanya ada Habil, ada Qabil. Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan, mereka ada syariat bersedekah, tapi karena yang disedekahi nggak ada, karena memang di dunia waktu itu cuma mereka berdua, bapak ibunya Adam dan Hawa, kemudian Habil dan Qabil. Siapa pembunuhnya? Siapa? Qabil. Jangan lupa ya, Qabil. Maka idh qarraba qurbanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkurban, untuk bersedekah. Maka Habil mencari kambing yang paling gemuk, paling bagus untuk dikurbankan. Dahulu kita akan mengetahui sedekah kita, kurban kita diterima atau tidak, yaitu ketika seseorang berkurban, maka kurbannya tersebut dimakan oleh api sampai hangus, berarti kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil pun ya seadanya, persis seperti orang-orang di sebagian orang di zaman sekarang
ya ibadah seadanya, ya. Kemudian asal tunai kewajiban. Kalau sholat Jumat, saya pernah melihat sholat Jumat, mungkin sebagian sudah saya pernah ceritakan di beberapa kajian. Sholat Jumat sekedarnya, padahal sholat Jumat adalah hari raya setiap pekannya bagi kaum muslim. Rasulullah SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian dalam sepekan adalah hari Jumat. Orang ini sholat Jumat, sholat yang paling utama di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslim dalam sepekan. Gimana sholatnya? Pakai kaos oblong, pakai celana selutut, kemudian pakai sarung. Sarungnya pun diletakkan di atas kepala, persis orang lagi siskambling. Datang ke masjid tanpa tahiyatul masjid, langsung duduk di masjid. Imam naik ke atas mimbar, dia ngobrol, nggak ada perhatian sama sekali dengan sholat Jumat. Ya, asal sekedarnya, asal sholat Jumat. Pas diiqomahkan sholat, langsung turun, sarungnya baru itu pun diikat di pinggang, ya, dia sholat. Ternyata kaos oblongnya mendingan benar-benar kosong, bolong. Ini enggak ada tulisannya, ngapain lu lihat gua? Itu sholat, ngadap Allah Sang Khalik, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang memberikan rezeki kepada dia, menghidupkan, mematikan dia, menghadap seperti itu. Nah, Kabil ini jenis-jenis manusia seperti ini, yang ibadah sekedarnya. Ada sebagian orang pernah berdoa kepada Allah pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya ingin masuk surga. Setelah Ustaz menjelaskan tentang surga, saya pengen sekali masuk surga. Cuma saya tahu diri, Ustaz, saya ini pemalas, sukanya hura-hura, foya-foya, tapi saya ingin masuk surga. Boleh nggak saya kalau berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, meskipun emperannya aja. Nah, ini jenis-jenis Kabil ini, ya. Kabil akhirnya apa? Mengorbankan sapi kurus, tidak ada dagingnya, sekedarnya asal kurban. Maka yang diterima oleh Allah, yang dibakar kurbannya adalah kurbannya Habil. Maka timbul hasad. Kata Qabil kepada saudaranya, fatuqubbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari salah satunya. Diterima dari siapa? Habil, dan tidak diterima dari Qabil. Kemudian kata Qabil, la aqtulanna. Lihat hasad. Kenapa engkau diterima, aku nggak diterima? Sama-sama kambing kok. Nggak diterima. Persis sebagian orang kalau seandainya ingin berkurban, mencari panitia kurban yang paling murah, sehingga nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing, saking kurusnya. Ya, untuk urusan akhirat sekedarnya sebagian orang. Tidak mau yang benar-benar wah gitu. Kalau urusan misalkan tawaf sekedarnya, ya putar, nggak pernah berusaha memegang mungkin rukun yamani, mungkin hajar aswad, tidak pernah berusaha, mungkin beriltizam sebagaimana Rasulullah SAW. Tidak wajib dia, tidak. Akan tetapi dia sunnah. Kenapa sunnah kemudian kita tinggalkan? Bukankah kita mengaku ahlus sunnah? Ya, orang yang mengikuti sunnah. Kalau seandainya tidak mampu baru, ini mampu kadang-kadang ditinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala la aqtulanna. Aku akan bunuh kamu. Kata Habil, apa salah saya? Kok kamu bunuh saya? Saya mencari kurban yang besar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan orang yang tidak hasad nih, bedanya orang hasad. Orang hasad itu, ya, setengah akalnya hilang gara-gara hasad. Aturan kalau dia tidak hasad, Qabil ini tidak hasad, bukan malah ingin membunuh, tidak seperti juga iblis tadi. Aturan kalau dia tidak hasad, bukan malah melakukan kesalahan yang lebih besar, yaitu mengganggu seluruh manusia. Aturan dia, saya harus perbaiki, saya tidak diterima, saya harus diperbaiki. Semestinya seperti itu. Kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kalau seandainya ada dua keluarga A, B, si suami kerja yang sama dengan suami yang B, kerjanya sama, pekerjaannya sama, tetapi yang B lebih banyak simpanannya,
lebih banyak hartanya dibandingkan yang A, padahal gajinya sama, pekerjaannya sama, maka yang A jangan hasad, ya. Yang A jangan hasad. Ini tidak. Kadang-kadang apalagi dikompor-komporin sama istri. Mas, kata istri yang A, tuh lihat, suami yang B setiap 3 bulan 4 bulan sekali ganti mobil, Mas. Kata si masnya ini, tenang aja deh. Kamu tahu nggak, si B itu ganti mobil setiap 4 bulan meskipun pekerjaannya sama dengan abang. Si B itu maklar mobil, pantesan ganti setiap bulan. Orang hasad itu hilang setengah akalnya. Ya, tuh garis bawah baik. Orang hasad hilang setengah akalnya. Dari sisi mana? Dia aturan, qabil, aturan. Oh, saya nggak diterima, berarti saya harus memperbaiki diri nih. Sama seperti suami A tadi. Oh, dia lebih banyak padahal gajinya sama. Dia bisa menolong orang tua, bisa menolong membiayai adik-adiknya, bisa membelikan anak istrinya. Kenapa saya nggak bisa? Oh, berarti ada yang salah dalam sistem ekonomi keluarga saya nih. Harus dia memperbaiki, bukan malah apa? Malah apa? Hasad kepada yang lain. Sama seperti Qabil. Qabil malah hasad kepada Habil. Maka dia mengatakan, la aqtulanna, sungguh aku akan benar-benar membunuhmu. Maka si Habil hanya mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin, wahai Qabil. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka dibunuhlah oleh Qabil Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tuqtalu nafsun zulman. Lihat nih, yang mencontohkan keburukan bagi orang lain, pelopor keburukan bagi orang lain. Kalau ada kumpul-kumpul, kalau ada si fulan, pasti ghibah. Pasti ghibah. Sampai orang-orang kalau tidak dia hadir bersyukur, alhamdulillah nggak ada yang ghibah hari ini. Pasti ghibah. Sehingga yang lain-lain ikut. Nih hati-hati. Ya. Kemudian kalau ada ibu si fulan berkumpul-kumpul, pasti menggunjing orang. Kalau tidak ada ibu si fulan, ada nggak? Enggak ada. Alhamdulillah kita nggak makan daging kaum muslim hari ini. Bersyukur malahan orang nggak ada si fulana. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan, yang mencontohkan keburukan, pelopor maksiat, perhatikan hadis ini baik-baik. La tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah seseorang dibunuh secara kezaliman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha, kecuali anak Adam pertama Qabil sang pembunuh ada tanggung jawab dari darah tersebut. Semua yang terbunuh sekarang di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Indonesia, semua pembunuhan dalam bentuk apapun secara kezaliman, maka Qabil bertanggung jawab atas itu. Ada bagian tanggung jawabnya, kiflun min damia, tanggung jawab dari darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di bumi. Pembunuhan di bumi mengakibatkan dosa berturut-turut sampai hari kiamat. Sebabnya yang pertama apa? Hasad. Ini cerita kedua. Hasad adalah dosa pertama kali di bumi.